Halo teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya, Tio Namuali. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya bernama Adityo Namuali, seorang mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 5. Sebelum masuk lebih jauh dari video ini, tujuan membuat video ini guna memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu mata kuliah kriminologi. Di sini saya akan sedikit memberikan upaya pencegahan dan penindakan yang seharusnya agar kasus tidak terjadi lagi atau tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Di video kali ini saya akan menjelaskan kasus pemerkosaan. Dalam kasus seorang pekerja bengkel motor yang memperkosai seorang siswi SMP sebanyak 3 kali. Jadi kita dapat melihat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam teori kontrak sosial yang membahas tentang kejahatan. Dari mana kejahatan muncul? Yaitu dari lemahnya ikatan individu. Sebelum itu kita terlebih dahulu menelusuri kronologinya. Jadi pelaku yang berinisial ASM berumur 24 tahun berasal dari Sumba yang bekerja di salah satu bengkel motor yang ada di Manggarai Timur, tepatnya Nusa Tenggara Timur di Kota Borong. Adapun korban merupakan seorang pelajar di salah satu SMP Manggarai Timur. Pemerkosaan ini berasal dari perkenalan antara si pelaku dan si korban melalui media sosial, yaitu FB atau Facebook pada tahun 2021. Kemudian keduanya berpacaran. Setelah sekian lama mereka berpacaran, si pelaku menyetubuhi korban dengan memaksa dan mengancam si korban, dan tidak mengancam juga dengan dipukuli korban apabila si korban ini memberitahu ke orang lain. Selain itu, pelaku memperkosai korban sebanyak 3 kali di tempat yang berbeda-beda. Hal tersebut diperkuat dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh pihak medis. Ia menyatakan korban mengalami tanda-tanda medis akibat persetubuhan tersebut. Pemerkosaan ini diterima pada Sabtu 12 Agustus 2023. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pelaku langsung ditahan di Mapolres Manggarai Timur setelah sehari dilaporkan. Penyidik menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka untuk menjalani proses penyelidikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku hingga proses peradilan nanti. Pelaku ASM disangkakan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 65 Ayat 1 KUHP dan terancam pidana selama 15 tahun penjara. Jadi dari kasus tersebut kita bisa melihat dan menilai bagaimana perbuatan si pelaku terhadap si korban. Jadi kita sebaiknya mencegah dan tetap waspada agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Sedikit upaya dari saya, khusus pribadi saya sendiri, untuk mencegah itu, kita sebagai orang tua kita harus menjaga dan menyelidiki pergaulan anak-anak kita. Dan sebagai wanita juga
kita bisa melihat dan menjaga diri kita dalam pergaulan dan menggunakan sosmed media dengan sebaik mungkin. Dan kita sebagai orang tua atau keluarga dari anak perempuan atau kerabat dari si perempuan atau keluarga atau ada anak perempuan dari dalam rumah kita perlu menegaskan kepada anak-anak mereka sehingga jangan terpengaruh terhadap pergaulan bebas, karena salah satu faktor terjadinya kasus pemerkosaan itu adalah pergaulan bebas. Maka agar tidak terjadi kasus pemerkosaan, kita harus menjauhi hal tersebut, yaitu selain itu memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual. Agar tidak terjadi pelecehan seksual, kita harus menghindari yang berbau porno seperti tempat yang berbahaya dan menghindari obrolan yang berbau porno, berbicara dengan perkataan yang baik terhadap orang lain, berpakaian yang sopan di depan umum, dan yang paling terakhir, berani menolak ajakan atau paksaan orang lain untuk melakukan kekerasan seksual. Dan juga para pelaku diberi ketegasan yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga pelaku memperoleh efek jerah atau bertobat atas apa yang dilakukannya, dan memperoleh binaan yang baik dan memperoleh hukum yang berlaku di penjara sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia terhadap kasus kekerasan seksual yang pelaku telah buat. Sekian dari video saya mengucapkan terima kasih sudah telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang membuat Anda atau membuat saudara-saudara semua tersinggung. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada kata yang tidak berkehendak kepada teman-teman semua. Mungkin ini saja video dari saya. Sekian dan terima kasih.